Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya.
Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. We come to you, Lord. You know that I love you. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. We love you, Lord. Let's sing together. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Oh,
kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, sungguh kami mau mengatakan, kami sangat mengasihi Engkau. Karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan untuk setiap kami. Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Dia baik. Yes. Kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam hidup setiap kita. Katakan sama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yeah. Dia layak dipuji. Dia yang terbaik untuk kita. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Yes, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sekali lagi. Engkau baik. Yes. Teramat baik. Sungguh baik Tuhan untuk kami. Engkau baik, teramat baik. Yeah. Amen. Kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Yeah. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Apapun yang tengah kami alami, biarlah setiap kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Jesus. Kerajaan-Mu datanglah,
kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya turun atas kita. Sama-sama kita katakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya turun atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya turun atas kita. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya turun atas kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu yang kudus. Terus Tuhan bawa kami Tuhan, terus dekap kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh setiap kami Tuhan sangat mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kami Tuhan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya dari bibir kami saja Tuhan, tapi hati kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Terus Tuhan tilik kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Uji setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku memujimu, Engkau baik. Ku menyembahmu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekatmu. Hatiku mengasihimu, sungguh hati kami mengasihimu. Ku memujimu, Engkau baik. Ku menyembahmu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekatmu. Hatiku mengasihimu, sungguh hati kami mengasihi Engkau. Hatiku mengasihimu, oh Yesusku, kekasihku. Namamu lah yang terindah, Engkau Allah yang ku rindu selalu. Ku memujimu, Engkau baik. Ku menyembahmu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekatmu. Hatiku mengasihimu. Ku memujimu, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Ku menyembahmu, Allah kuasa. Selamanya ku ingin di dekatmu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sekarang akan beribadah untuk perjamuan kudus di bulan Juli. Kita memasuki paruh kedua dari tahun 2021 ini, yaitu tahun integritas. Marilah kita simak firman Tuhan lebih dalam lagi, agar kita bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka sebelum saya memulai sharing,
Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih Engkau menghantar kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus di bulan Juli ini Tuhan. Kami memasuki paruh kedua dari tahun 2021, yaitu tahun integritas Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan. Berkati firman-Mu dan pakailah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita refreshing sejenak. Tuntunan Tuhan dari Gembala Sidang yang didapat dari Tuhan pada waktu kita memasuki tahun 2021 adalah tahun 2021 adalah tahun integritas. Ayatnya dari Mazmur 24 ayat 3 dan seterusnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tilik dengan teliti. Yang pertama, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Tuhan memberikan inspirasi untuk mendalami kata naik. Naik itu artinya perjalanan yang mendaki. Hari-hari ini kita merasa perjalanan hidup kita dan orang di seluruh dunia seperti dalam perjalanan yang mendaki, di mana membutuhkan energi yang ekstra, membutuhkan fokus dalam berjalan, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Jadi sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka sesuai dengan ayat dalam Mazmur ini, maka menapaki paruh kedua dari tahun 2021 ini, Tuhan ingin ingatkan kita bahwa perjalanan kita ini ibarat perjalanan yang mendaki. Ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, dan ada gangguan. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus fokus. Kita harus fokus dalam meniti daripada visi daripada Tuhan ini. Kita harus fokus dalam menjalankan segala sesuatu. Jangan pernah terkecohkan oleh segala sesuatu dalam perjalanan kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dunia sedang mengacaukan kita, mengecoh kita, merusak fokus kita untuk menawarkan berbagai macam hal. Tetapi marilah kita fokus untuk mengejar apa yang berasal dari Bapa, bukan daripada dunia ini. Dan kalau kita fokus, maka ada tertulis Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Marilah langkah kita ini fokus berdasarkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka hari-hari ini fokus kita harus kepada firman Tuhan. Fokus kita adalah mengutamakan apa yang utama dalam kehidupan kita. Contoh dalam hal ini adalah di masa pandemi ini, kalau dahulu kita bekerja, setelah pulang bekerja mungkin kita bisa ingin bersosialisasi dengan sahabat di satu tempat atau di mana. Maka kita kalau sekarang bekerja, kita fokus. Maka di dalam Google yang di HP saya, itu rutenya jelas. Hanya tempat kerja, rumah, tempat kerja, rumah. Memang hari-hari ini Tuhan menginginkan semacam itu. Itu fokus di dalam bekerja. Maka di dalam rohani pun kita juga harus fokus
kepada firman Tuhan, bukan kepada segala sesuatu yang sedang kita lihat dan kita alami. Karena itu semua akan merusak semua damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kata yang kedua di dalam tuntunan Tuhan dalam visinya di tahun integritas ini adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini artinya Tuhan sebetulnya mensyaratkan sebuah kemenangan. Syarat dari satu kemenangan itu adalah bersih tangan dan murni hati. Artinya apa? Bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Mazmur 24 ayat 6 memperjelas hal ini, yaitu itulah angkatan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Jadi hari-hari ini kita juga harus mencari kemenangan yang diperkenan oleh Tuhan, bukan yang merupakan kemenangan palsu, daya tipu daripada dunia ini. Maka kalau kita menjalani demikian, maka kita akan mengalami satu kemenangan yang terhormat, kemenangan yang berintegritas. Inilah yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, bagaimana menjalani ini semua dalam kehidupan kita? 1 Samuel 30 itu mengajarkan kepada kita mengenai contoh peristiwa Raja Daud ketika menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di dalam hidupnya. Mari kita baca 1 Samuel 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb, tanah dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Ayat berikutnya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat berikutnya, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian ayat berikutnya, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat berikutnya, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, hendakkah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Tuhan berfirman kepada Daud, berkejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat berikutnya, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat berikutnya, kemudian mereka menemui orang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat berikutnya, ayat 12, dan memberi kepadanya sepotong kue arah dan 2 kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam.
Ayat berikutnya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini orang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti di daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh tanah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tangan orang Filistin di tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, dan pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek, dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dan hal kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai sesuatu yang telah dirampas mereka, semua dibawa Daud kembali. Bapak Ibu, ini adalah kisah bagaimana Daud, Raja Daud, menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Maka kita bisa mengambil satu refleksi bagaimana Daud mengatasi semua ini. Oleh sebab itu, khotbah pada bulan ini saya beri judul adalah Berjalan Bersama dengan Tuhan Menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan. Yang pertama, kalau kita berjalan dengan bersih tangan dan murni hati, itu seperti Daud dalam Samuel 30 ayat yang ke-7. Di dalam ketenangannya, Daud mencari ketenangan daripada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Artinya Daud ingin berdoa kepada Tuhan. Daud ingin meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat kita mendapatkan ketenangan ketika segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu datang. Matius 14 ayat 27 mengatakan, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah aku, ini jangan takut.'" Jadi hari-hari ini marilah kita seperti Daud, mencari ketenangan daripada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan demikian, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Jadi Bapak Ibu, yang kita bisa belajar hari-hari ini kalau kita mau berjalan sesuai dengan visi Tuhan, sebagai orang yang bersih tangan dan murni hati, maka kita akan mencari ketenangan dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan itu dengan cara berdoa sebelum kita bertindak segala sesuatu. Kenapa kita perlu berdoa? Saya mencatat ada 5 hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai manfaat berdoa ketika kita sebelum bertindak. Yang pertama adalah berdoa memberi kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan sebelum bertemu dengan banyak masalah yang akan kita jumpai dalam perjalanan kita. Yang kedua, kalau kita berdoa, kita berkesempatan berbicara dengan Tuhan
sebelum kita berbicara dengan lawan atau kawan kita. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa, kita mendengar berita dari Tuhan sebelum kita mendengar berita dari yang lain. Yang keempat, kalau kita berdoa, itu mengisi kebutuhan roh kita dan jiwa kita. Sementara kebutuhan tubuh kita pasti sudah terpenuhi. Dan yang kelima, kalau kita berdoa sebelum bertindak, itu membersihkan hati kita ketika kita melakukan tindakan. Jadi hari-hari ini, marilah kita belajar dari Raja Daud bagaimana di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, berdoa sebelum bertindak. Itu menghasilkan ketenangan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka, melepaskan para tawanan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau mau mengambil tindakan, kita mengkonfirmasi kepada seseorang teman untuk mendapatkan kemantapan dalam keputusan kita. Tetapi kita juga belajar dari tempat ini. Sebelum kita bertanya kepada sahabat kita bertanya kepada Tuhan. Kalau emang Tuhan izinkan, Tuhan pakai sahabat kita itu untuk memberi kita tuntunan, maka itu berasal daripada Tuhan. Maka di Mazmur 24 ayat yang ke-6, itulah angkatan orang yang menanyakan dia, mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Bapak Ibu, kenapa kita perlu bertanya kepada Tuhan? Amsal 6 ayat 9 dan 10 menuliskan demikian. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Jadi memang kita mencari berbagai macam referensi itu penting. Tetapi kita mencari tuntunan Tuhan itu jauh lebih esensi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita balik kronologinya supaya kita ini benar-benar bisa sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Saya pun masih belajar Bapak Ibu, tetapi marilah kita belajar untuk sedemikian sehingga kita mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi itu sepenuhnya adalah pemeliharaan Tuhan. Kita pernah menyanyikan lagu kan dulu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka gunung yang kecil akan disingkirkan. Gunung yang besar akan dilewatkan. Lembah-lembah akan diratakan karena kita mengikuti tuntunan daripada Tuhan. Lembahnya tetap ada, tetapi kekuatan kita yang ditopang oleh Tuhan. Gunungnya tetap ada, tetapi daya tahan kita yang ditolong oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna. Maka Bapak Ibu, marilah kita tetap semangat menjalani hidup ini selama kita terus mencari tuntunan daripada Tuhan. Nah, yang berikutnya yang menarik di sini adalah apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika mencari tuntunan daripada Tuhan, maka Raja Daud dipertemukan dengan seseorang yang sedang teraniaya. Dan anak buah Raja Daud memberi mereka makan, sehingga orang ini menjadi petunjuk. Maka di saat kita menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kita tidak boleh menghentikan upaya kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, maka jangan
mengukur untung rugi. Ketika Tuhan taruh dalam hati kita untuk berbuat baik, lakukanlah itu dengan tulus. Kenapa? Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak mendapatkan pertolongan dari orang yang kita anggap mampu menolong kita. Tetapi pertolongan kadang-kadang datang dari orang yang kita anggap dia tidak mampu menolong kita. Saya sering menghadapi hal yang demikian. Ketika saya berharap mendapatkan pertolongan dari seseorang yang saya anggap mampu, dari situ saya mendapatkan harapan saya kosong. Tetapi ketika saya berjalan dengan minta pertolongan Tuhan, tiba-tiba ada pertolongan. Saya tidak menyangka kalau orang yang tadinya saya anggap tidak mampu itu bisa menolong dalam kehidupan saya. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal tuntunan pada bulan ini di mana kita berjalan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama adalah tenang. Berdoa adalah cara untuk kita bisa tenang. Ketenangan membantu kita membuat rencana yang baik. Ketenangan membantu kita membuat pelaksanaan yang baik. Dan ketenangan juga akan menolong kita untuk membuat evaluasi dengan baik. Yang kedua, ketika kita menemukan satu cara, maka jangan menyombongkan diri, tetap minta kepada Tuhan. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang terbatas. Kita tetap harus bertanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun kita adalah jangan hentikan perbuatan baik selama ini. Karena pertolongan kita bisa saja datang dari yang kita harapkan karena seizin Tuhan. Tetapi banyak kali Tuhan berbuat menolong kita melalui orang-orang yang tidak kita pikirkan mampu untuk menolong kita, tetapi dia sanggup menolong kita. Itulah kebesaran Tuhan. Inilah tuntunan untuk bulan ini. Jadi mari kita tenang, mari kita terus mencari tuntunan Tuhan, dan mari kita terus melakukan perbuatan baik kita. Dan kita fokus dalam bekerja, fokus dalam beribadah, karena hari-hari ini kita dituntun Tuhan di dalam visinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan pada bulan ini. Biarlah kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, dan Engkau perkenan Tuhan, sehingga kami melewati ini semua dengan kemenangan yang bukan daripada kekuatan kami, tetapi tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan Juli ini. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami makin disempurnakan. Tubuh kami Engkau sehatkan, jiwa kami Engkau kuatkan, roh kami Engkau buat perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami Tuhan, biarlah kami makan roti dan anggur ini dengan layak di hadapan-Mu. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah ada mujizat terjadi ketika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk berjamaah kudus. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah tubuh kami Engkau sehatkan Tuhan. Jiwa kami Engkau kuatkan Tuhan. Dan roh kami menjadi perkasa Tuhan. Dan pakailah kami semua Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Yang berbeban Tuhan lepaskan. Yang tidak berpengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan biarlah kami semua menyaksikan bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Sertai Tuhan seluruh kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan terus membentuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.